Peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asyari karena melanggar kode etik dalam pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Apa dampaknya bagi KPU dan pencalonan Gibran di Pilpres? Kita diskusi bahas ini. Memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku teradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023. Sanksi dari DKPP ini menambah panjang pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU dalam proses pemilu 2024. Karena sebelumnya Ketua KPU telah diberikan sanksi keras dalam beberapa kasus seperti melanggar kode etik karena memiliki hubungan dengan Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau Wanita Emas, lalu ada pula perkara kuota caleg perempuan. Menanggapi peringatan keras dari DKPP, Ketua KPU tidak mau berkomentar banyak. Sementara Bawaslu menyatakan putusan DKPP harus dilaksanakan. Konstruksi di Undang-Undang Pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah kalau di DKPP misalnya sebagai teradu. Nah karena saya sebagai teradu maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan apapun itu. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan, alat bukti dan argumentasi. Jadi apapun putusannya ya sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut. Karena semua komentar, catatan, argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di dalam persidangan. Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disalahkan penyelenggara atau KPU. Jadi ya silahkan terjemahkan sendiri, tapi bagi kami proses telah berjalan ya. Proses telah berjalan, ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami agak sulit kemudian untuk memberikan komentar karena putusan DKPP harus dilaksanakan dan tidak ada kemudian DKPP juga merekomendasikan terhadap hal ini kan, terhadap proses-proses yang telah dilalui. Sanksi tegas yang dijatuhkan DKPP ke KPU ditanggapi dua capres lain, Anies dan juga Ganjar. Semua yang sifatnya baik nantinya akan terlihat, tapi semua yang sifatnya buruk nantinya akan terlihat. Dan kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng. Karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang sudah berani untuk mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm. 9 hari lagi pemilu. Jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini lagi. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik, dan lihatlah kalau MK-nya juga kena,
problem etika. Terus kemudian KPU-nya kena etika. Apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Karena berkali-kali diberikan sanksi keras soal etika, KPU dinilai tidak profesional. Ya, sangat patut dipertanyakan. Jadi memang tadi saya sebutkan dari bulan April juga sudah ada peringatan keras terakhir. Itu kan menandakan bahwa selama ini rupanya memang KPU periode yang sekarang itu sudah menunjukkan mereka tidak profesional. Dan apalagi waktu peringatan keras yang kedua tuh, padahal harusnya kalau terakhir kalau kita di perusahaan kan SP3, terus setelah itu ya SP3 ya dipecat gitu ya, tapi kan waktu itu tidak langsung dipecat. Nah waktu yang kedua itu kan soal keterwakilan perempuan juga persoalan yang terkait dengan peraturan KPU yang harusnya menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung, tapi kemudian dia cuma mengirim surat. KPU hanya mengirim surat kepada partai-partai politik. Memang kelihatan tidak profesionalnya di sini. Karena itu memang harusnya ada penggantian, harusnya ketua KPU ini dipecat dan kalaupun ternyata DKPP tidak setegas yang seharusnya mereka lakukan, KPU-nya sendiri harusnya selain memberikan peringatan juga memecatnya karena sudah SP3 ini ibaratnya. Dan jika perlu juga presiden dan partai-partai politik di DPR juga harus mengambil tindak lanjut harusnya. Apa kata Gibran Rakabuming atas sanksi keras kepada KPU atas pencalonan dirinya sebagai cawapres? KPP hari ini pelanggaran berat yang di KPP. Gimana tanggapannya, Mas? Kami tindak lanjuti seperti apa, Mas? Setelah putusan DKPP, lalu bagaimana nasib Gibran Rakabuming di kontestasi Pilpres 2024? Nah, dengan demikian, saya ingin mengatakan bahwa DKPP itu ya kita ilustrasikan seperti putusan MK-MK lah. Dia mempersoalkan ada persoalan etika, tapi dia tidak menyentuh soal konstitusionalitas putusan MK dan di dalam halaman 188 putusannya, dia menyatakan bahwa memang KPU harus melaksanakan putusan MK, tapi tata kelola hukum administrasi tahapan pemilunya itu tidak berkepastian hukum dan tidak profesional. KPU-nya sendiri itu harusnya diberhentikan dan kemudian diganti saja. Bahkan kalau saya sih merasa pemilu kali ini sudah tidak punya legitimasi. Ini melanggar etika sudah 2 kali nih. Dan kalau misalnya masih diperdebatkan etika itu bukan hukum. Kita kan harus melihatnya pada demokrasi yang substantif. Kita tidak bisa berdebat pasal-pasal dalam undang-undang saja, tapi ini etik kalau dalam menjalankan demokrasi yang substantif itu bahkan lebih tinggi daripada hukum. Nah, jadi paling tidak secara kelembagaan ya ini mesti diulang lagi semuanya karena yang jadi soal itu yang kedua yang akan saya sebutkan sekarang, yang jadi soal adalah penetapan Prabowo Gibran dari November lalu. Itu kan yang jadi pokok persoalan kenapa putusan DKPP ini lahir. Nah, jadi artinya kalau sebenarnya sudah ada cacat hukum dan etika sejak pencalonan, mestinya sampai ke sini tuh Prabowo dan Gibran tidak mengikuti kontestasi ini kalau mereka profesional, kalau KPU-nya profesional. Jadi di titik ini memang tindak lanjutnya dari kelembagaan sendiri, kemudian bisa saja misalnya presiden menyuruh putranya untuk mundur karena yang jadi masalah kuncinya memang ada di situ, segala benturan kepentingan bahkan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri, dan atau Prabowo Gibrannya mundur karena menurut saya juga sudah tidak ada legitimasi secara etik. Saya paham setelah ini pasti kita dihajar karena akan berbicara hukum, tapi sekali lagi kita bicara demokrasi yang substantif. Berbagai kasus pelanggaran etika dilakukan KPU dalam pemilu kali ini. KPU perlu berhati-hati dan belajar bagaimana menjaga kepercayaan publik. Jangan sampai kinerja KPU di tahun 2024 ini tidak mendapat pengakuan dari publik. Saya Ziki Rahmat pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.